Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kemarau panjang menyebabkan hektaran lahan cabai di Karangasem layu dan terancam gagal panen. Hiu paus atau hiu tutul kembali ditemukan mati di pantai Banjarrieh Kuning, Jemberana. Menikmati bubur Bali di warung tepi pantai Biaung, Denpasar. Petugas Satpol PP bersama Bea Cukai Denpasar merazia sejumlah warung dan toko di Kecamatan Tembuku, Bangli. Saat ini petugas tengah mengendus peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai yang belakangan banyak beredar di sejumlah daerah. Satu persatu warung dan toko didatangi dan pemilik membiarkan petugas mengecek bungkusan rokok dengan teliti. Dalam sebulan terakhir, petugas Bea Cukai dan Satpol PP sudah 10 kali melakukan razia untuk memastikan tidak ada rokok tanpa cukai yang beredar di Bangli. Jika ada warung atau toko yang menjual, petugas akan menyita rokok ilegal tersebut karena merugikan negara. Kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan pengawasan untuk cukai tembakau, artinya rokok-rokok yang tidak membayar cukai yang kita awasi sehingga bisa dikatakan itu rokok legal. Harapan kita tidak ada di Bangli ini beredar rokok-rokok yang tanpa cukai. Itu yang kita membantu untuk juga ini pendapatan negara. Jadi kalau itu bocor, otomatis pendapatan kita negara juga dirugikan. Dalam razia kali ini petugas tidak menemukan rokok ilegal, namun razia akan rutin dilakukan untuk mencegah peredaran rokok ilegal di Bangli. Seperti diketahui, cukai rokok menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Namun jika beredar rokok ilegal, otomatis terjadi kebocoran pendapatan negara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Satreserse Kriminal Polres Buleleng menangkap 1 dari 4 anggota komplotan pemburu liar yang kerap menembak mati hewan di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Pelaku bernama Dandi dan berasal dari Sumber Kelampok, Buleleng. Ia kepergok ketika hendak mengangkut hasil buruan ke mobil bak terbuka pada 14 Oktober lalu. Namun 3 pelaku lainnya berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Komplotan ini kerap memburu hewan di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Mereka biasanya menembak mati hewan buruan, lalu dagingnya mereka jual ke warga setempat. Pelaku ini sudah 3 kali melakukan perburuan liar di kawasan TNBP. Jadi dengan beberapa kali melakukan perburuan itu, awalnya mereka 3 ekor, kemudian 4, ya. Mungkin dengan celah para pelaku ini berpikir bisa ada peluang untuk memperoleh buruan yang lebih banyak. Ya saat ini sampai 11 kijang, ya, kemudian 3 babi hutan dan 4 rusa. Tetapi di sementara yang kami peroleh dijual langsung ke warga masyarakat setempat. Dandi mengaku hanya diberi tugas mengangkut hasil buruan dan tidak mengetahui otak dari komplotan pemburu liar. Siapa yang ngasih? Tukang tembaknya. Siapa tukang tembaknya tuh, Bli? Setahu saya nama jenengnya Batok. Kalau nama bagusnya saya tidak tahu. Hijau ada, Bli? Setahu saya Steve, karena saya jarang bergaul sama dia. Waktu kabur itu memang berpencar apa gimana? Berpencar. Beli lari kemana? Saya lari pulang. Terus langsung ke Kelungkung gitu? Baru saya istirahat di rumah, paginya saya pulang ke rumah mertua.
300.000 itu per ekor atau semuanya include? Semuanya. Semuanya. Polisi hingga kini masih mengejar para pelaku yang kabur keluar Bali. Dari tangan tersangka, polisi menyita 11 ekor kinjang, 3 ekor babi hutan, dan 1 ekor rusa yang seluruhnya dalam keadaan sudah mati. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Stok vaksin anti rabies di sejumlah kabupaten di Bali saat ini kosong, termasuk di Kabupaten Bangli. Dinas Kesehatan setempat terpaksa selektif dalam memberikan vaksin hingga ada penambahan stok vaksin. Puskesmas atau rumah sakit umum akan melakukan penyelidikan lebih dahulu secara epidemiologi untuk memastikan apakah gigitan anjing tersebut rabies sebelum diberikan vaksin, sehingga vaksinasi tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Bangli, Inyoman Arsana memastikan, jika memang ada warga yang benar terkena rabies, maka dalam waktu 1 kali 24 jam, penderita akan menerima vaksin. Ia meminta masyarakat tidak panik. Stok emergensi ada di provinsi. Nah, kalau ada masyarakat kami di Bangli yang tergigit anjing, harus anjingnya itu diperiksa. Direlakan untuk diperiksa otaknya ke BPPET. Kalau itu positif, kami akan bantu carikan sampai dapat ke provinsi. Itu indikasinya. Jadi masyarakat saya harap jangan panik. Kami akan carikan par sampai dapat. Sampai saat ini kasus gigitan anjing di Bangli mencapai 10 gigitan per hari. Dinas Kesehatan mengimbau jika terkena gigitan anjing rabies, segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir, dan mengikhlaskan anjing piaraan untuk diambil sampelnya. Dengan kerjasama yang baik, kasus rabies di Bangli bisa ditekan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.